Ya, selamat pagi anak-anakku. Hari ini saya akan memberikan materi yaitu cara baca alat-alat ukur dalam rangkaian listrik seperti amperemeter, voltmeter atau ohmmeter. Secara umum ya, prinsip kerjanya atau cara bacanya sama. Cuman amperemeter itu digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, voltmeter itu digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan, sedangkan ohmmeter itu digunakan untuk mengukur hambatan ya. Jadi pada prinsipnya cara menggunakannya sama. Ya, oke, perhatikan. Yang perlu kita perhatikan di dalam membacanya, menggunakannya juga kita harus paham. Perhatikan penjelasan saya ini ya. Kuat arus listrik ya, kuat arus listrik dapat diukur dengan menggunakan amperemeter. Ya. Nah, ini yang paling penting, yang disusun seri terhadap objek atau rangkaian yang diukur. Ya. Nah, ini dia. Harus disusun seri terhadap objek atau rangkaian yang hendak diukur. Sedangkan ya, beda potensial dapat diukur dengan menggunakan voltmeter yang disusun paralel ya terhadap objek yang diukur ya. Nah, kemudian satu lagi resistansi ya, resistansi atau nilai hambatan dapat diukur dengan menggunakan ohmmeter ya, ohmmeter yang disusun sama ya. Di sini juga harus paralel terhadap objek atau rangkaian yang diukur. Nah, ini dia yang paling penting yang harus kita pedomani. Jadi tidak boleh sembarang ukur. Bagaimana cara menyusun seri dan paralel nanti di materi selanjutnya saya akan jelaskan ya. Nah, sekarang perhatikan. Untuk menggunakan alat ukur ini biasanya di dalam sebuah alat ukur sudah terangkum ketiga alat ukur ini ya. Ada amperemeter, ada voltmeter dan ada ohmmeter. Voltmeter ini pun nanti ada dua jenis, ada namanya voltmeter DC dan ada voltmeter AC. Yang DC itu artinya direct current, arus tegangan searah. Sedangkan kalau dia voltmeter AC, alternating current, itu untuk arus bolak-balik ya. Nah, jadi caranya adalah ya kita set masing-masing ke penunjuk yang hendak kita ukur.
Anggap saja ya, alat ukur ini kita gunakan secara terpisah ya, akan menjadi seperti ini. Baiklah, mari kita lihat. Misalkan ini adalah sebuah alat ukur yang namanya amperemeter, bisa ditandai dengan A. Tapi kalau dia nanti multimeter, ininya nggak ada nak ya. Di sini ada satu bulatan kecil yang bisa kita atur ya. Kita menggunakannya dengan amperemeter, voltmeter atau ohmmeter ya. Batas-batasnya juga ada. Tapi ini saya anggap terpisah dia satu-satu. Ini merupakan amperemeter yang mempunyai batas ukur 10 dan 20 ampere. Nah, jadi ketika kita mengukur objek yang mau kita ukur, usahakan batas ukur yang kita gunakan itu adalah batas ukur yang tertinggi. Nah, jadi kalau seandainya ya jarumnya itu sangat kecil bergerak, itu artinya yang mau kita ukur itu memiliki rentang yang lebih kecil. Berarti batas ukurnya kita kecilin supaya hasil ukurnya akan kelihatan lebih jelas. Oke? Nah, jadi dibiasakan ketika kita mau mengukur sesuatu yang belum kita tahu berapa nilai dan besarnya, aturlah dia ke batas ukur tertinggi. Ya, batas ukur tertinggi. Lakukan pengukuran. Kalau seandainya jarum penunjuknya bergerak sangat kecil, berarti yang diukur itu lebih rendah. Nah, ya, lakukan pemindahan batas ukur secara bertahap ya untuk mengukurnya. Perhatikan. Nah, jadi waktu kita kelas 7 kemarin kita sudah mempelajari mengenai alat ukur panjang atau alat ukur besaran pokok ya, yang seperti ini ya. Nah, jadi di sini ada namanya NST atau nilai skala terkecil. Jadi di sini saya anggap kalian itu sudah memahaminya ya. Nah, perhatikan. Di sini ada dua skala yang tertulis. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada 5, 10, 15, 20, dan 25. Kita bisa gunakan salah satu dari skala itu. Ya, salah satu dari skala itu. Kalau kita gunakan yang atas, maka kita harus konsisten menggunakan yang atas. Kalau kita mau gunakan yang bawah, maka kita harus konsisten menggunakan yang di bawah. Nah, perhatikan. Di sini kita misalkan dari yang di bawah, ya. Di bawah itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Memiliki ini ada skala terkecilnya. Nah, ini. Berapa ini? Mari kita lihat. Di sini 0, 1. Antara 0 dan 1 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 skala. Nah, berarti skala terkecilnya kalau kita menggunakan. Nah, perhatikan enak ya. NST untuk skala bawah. Ya. Jadi ini nggak harus seperti ini nanti. Kalau kamu jumpai nanti skala yang berbeda, teknik pengerjaannya sama ya. Jadi untuk mencari NST-nya perhatikan, lihat berapa skala rentang skala yang berdekatan. Nah, kalau yang bawah kita bikin berarti 1. Nah, antara 0 sama 1, 1 dan 2, 2 dan 3 dan seterusnya. Itu kan lompat-lompat 1 semuanya ya. Nah, ada dibagi lagi 5 skala, berarti ini NST-nya 1/5 atau 0,2. Berarti nilai satu skala terkecil ini adalah 0,2. Jadi kalau jarumnya ditunjuk di sini 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0. 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. Demikian seterusnya sampai ke sini. Paham ya nak ya? Nah, kalau seandainya kita menggunakan skala yang atas, perhatikan ya, skala atas, NST-nya berapa? Nah, perhatikan. Nah, perhatikan skala yang atas. Di situ skala yang berdekatan adalah 0, 5, 10, 15, 20, 25. Berarti rentang skala yang berdekatan itu adalah 5. Betul ya? Nah, kita bikin di sini 5. Nah,
Dari 0,5, 5, 10, 10, 15, demikian seterusnya. Ada lagi dibagi 5 skala, berarti 5 bagi 5. Itu nilainya 1. Berarti kalau kita menggunakan skala yang atas, NST-nya adalah 1. Berarti di sini saya baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Demikian seterusnya. Sampai di situ bisa dipahami ya nak ya. Nah, jadi kalau kita buat skala yang bawah, ini satu skala yang kecil ini atau NST-nya 0,2. Jadi yang di bawah yang dibaca. Bisa ya nak ya? Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita menggunakan batas ukur? Di buku cetak kalian ya, di buku cetak kalian sudah ada teknik pengukurannya. Perhatikan. Saya gunakan misalkan untuk yang pertama batas ukurnya kita misalkan 20. Nah, jadi kalau begini dia berarti batas ukurnya 20 ya nak ya. Nah, perhatikan. Kalau seandainya ini soal nomor 1, misalkan saya bikin begini. Nah, seperti ini. Ini untuk soal nomor 1 ya nak ya. Ini soal untuk nomor 1, perhatikan. Ini jarum penunjuknya, maka hasil pengukurannya itu sama dengan, perhatikan. Hasil pengukurannya itu adalah ya skala yang ditunjukkan oleh jarum ya per skala maksimum kali batas ukur. Ya, skala yang ditunjukkan jarum per skala maksimum kali batas ukur. Nah, sekali lagi coba perhatikan skala yang mana yang mau kita gunakan. Apakah yang atas atau yang bawah? Ya, kita misalkan yang bawah. Berarti perhatikan. Kalau yang bawah berarti di sini ya. Nah, ini berarti di 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8. Jadi ditulis di sini 1,8 per ya. Nah, skala maksimumnya kan kita buat yang bawah nah ya, jangan kamu buat 25 karena yang kamu baca adalah yang bawah. Berarti skala maksimum yang kamu gunakan juga ya harus yang bawah. Jadi ini per 5, skala maksimumnya 5 karena kita gunakan skala bawah kali batas ukur. Batas ukurnya ini ya 20. Ini bisa mati. Ini 4. 4 kali 8 32, simpan 3. Baru ini 7. Berarti 7,2 ampere. Bisa ya? Nah, kalau kamu gunakan skala yang atas juga akan sama hasilnya. Misalnya, perhatikan ya. Nah, kalau kita gunakan skala yang atas berarti ini 5, 6, 7, 8, 9. Ya nak ya? Berarti di sini saya bikin 9 per. Nah, ini 25. Ya, 9 per 25 kali batas ukur 20. Oke? Nah, sama-sama kita bagi 5. Ini 4. Ini kita bagi 5. Hasilnya 5. Berarti tinggal kita kalikan. 9 kali 4 itu 36 per 5. 36 per 5 itu juga nilainya sama 7,2. Berarti hasilnya akan sama. Jadi hasil bacaan atau hasil pengukuran yang kita peroleh akan selalu sama. Walaupun skala yang kita baca menggunakan skala yang di bawah ataupun skala yang di atas. Ya, sampai situ bisa paham ya nak ya? Nah, itu untuk soal nomor 1. Ya. Nah, sekarang coba kamu perhatikan untuk soal nomor 2. Saya misalkan ini soalnya. Ya, ini soal nomor 2. Nah, ya, perhatikan untuk soal nomor 2. Kita gunakan skala yang mana? Skala yang bawah misalnya ya. Skala yang bawah sama-sama batas ukurnya 20 ya. Nah, hasil pengukurannya sama dengan, perhatikan ya. Nah, perhatikan.
di sini. Yang bawah kita buat ya. Berapa ini? 3, 3,2, 3,4, 3,6. 3,6 per 5 kali 20. Ini sama-sama dibagi 5, ini 4. 24 simpan 2, 12 tambah 2, 4. Berarti jawabannya 14,4. Ya, demikian seterusnya. Akan sama untuk hasilnya walaupun kamu gunakan skala yang bagian atas. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih.